Hai Sobat Yogya, welcome to Grahaverse, di mana kita akan membahas buku yang bicara soal cinta, pacaran, dan seks untuk remaja by Amy and Charles Maron. Amy and Charles Maron, mereka adalah sepasang kekasih yang berasal dari Baltimore. Mereka udah lebih dari 20 tahun fokus ngasih edukasi soal seks dan hubungan, termasuk pacaran yang juga kadang masih dianggap tabu buat dibahas sama remaja. Mereka juga udah bersertifikat resmi sebagai pakar sex education. Jadi emang mereka udah ahli banget nih di bidangnya. Nah, selama 10 tahun, mereka juga aktif bikin pengembangan diri melalui pendidikan seksual dan seminar edukasi tentang cinta, pacaran, dan seks. Nah, buku ini cocok banget buat panduan para orang tua, guru, kakak, atau siapapun yang biasanya jadi tempat curhat dan saran untuk para remaja. Nah, kenapa sih topik ini penting? Oke, jadi gini, buku ini tuh dirangkum dengan fakta yang cukup relate. Yaps, masih banyak para orang tua yang sebenarnya ngerasa takut atau malah awkward kalau harus ngomongin soal sex education ke anaknya. Especially waktu anaknya udah mulai masuk masa remaja, kayak mungkin mereka bingung start dari mana nih ya. Even takut salah ngomong atau malah mikir, duh, nanti anaknya mikirnya aneh-aneh gak ya? Tapi justru disitulah bahayanya. Karena kalau remaja gak dapat info dari orang yang deket sama mereka atau yang mereka percaya, ya ujung-ujungnya mereka bakal cari sendiri di internet, di media sosial, atau nanya ke teman. Atau bahkan yang paling bahayanya bisa berasal dari film atau konten-konten yang sumbernya belum tentu benar. Nah, ini yang ditekankan banget sama Amy and Charles Maron. Mereka bilang remaja itu butuh info yang jujur dan terbuka perihal edukasi seks. Bukan cuma boleh atau nggak boleh doang, tapi juga kenapa hal itu bisa berdampak dan gimana cara mengambil keputusan yang baik buat diri mereka sendiri. Terkadang remaja itu bukan nggak nurut, tapi emang belum dikasih ruang buat ngerti aja. So, penting banget nih buat para orang tua atau siapapun yang deket sama mereka buat ngajak ngobrol santai, terbuka, dan jujur tentang sex education ini. Dan kita sebagai orang tua jangan langsung ngejudge mereka. Respon kita itu sangat ngaruh banget. Kalau anak dapat respon yang negatif, dia bakalan kapok buat cerita ke kita lagi. So, yuk langsung aja kita ambil 3 insight penting dalam buku ini. Insight yang pertama, gimana sih cara mulai ngobrolinnya? Nah, ini bagian yang paling menarik dari buku ini. Banyak orang tua bertanya, terus saya harus mulai dari mana dulu nih untuk mulai ngobrolin dengan anak tentang seks edukasi? Fakta dalam buku ini mengatakan bahwa dalam sebuah survei nasional, 22% anak usia 12 tahun melaporkan bahwa orang tua mereka jarang atau hampir tidak pernah membicarakan tentang seks kepada mereka. Sebenarnya kita nggak harus langsung ngobrolin tentang seks edukasi yang serius banget kepada mereka. Bisa dari hal kecil dulu, misalnya waktu menonton film bareng, lalu ada adegan pacaran atau bahasan soal tubuh, nah itu bisa jadi pemantik untuk memulai obrolan kepada anak. Edukasi seks kepada remaja tidak bisa dilakukan dengan proses yang terburu-buru. Kita sebagai orang tua cukup memulai dengan percakapan yang kecil terlebih dahulu dan harus jeli memanfaatkan berbagai peluang. Hal ini akan jauh lebih produktif ketimbang satu kali percakapan yang serius. Ingat ya, kita nggak harus jadi pakar seks. Orang tua adalah pendidik terpenting bagi anak. Berbicara dengan remaja mengenai cinta, seks, pacaran, atau tipe hubungan lainnya, itu nggak sesulit yang dibayangkan jika para orang tua siap. Emang harus membutuhkan waktu dan konsistensi agar komunikasi dengan anak tetap berjalan dengan baik. Yang paling penting, kita sebagai orang tua cukup terlibat aktif dalam kegiatan yang digemarinya. Dengan demikian, mereka pasti akan lebih nyaman bercerita tentang sex education. Orang tua adalah teman diskusi tentang pertanyaan anak mengenai konsekuensi hubungan seks yang tidak aman maupun boundaries yang harus dibangun dengan lawan jenis. So, jadilah sahabat dan pendengar yang baik bagi anak. Jadi, untuk insight yang kedua yaitu cinta dan pacaran buat remaja. Nah, ini nih bagian favorit aku dari buku karya Amy and Charles Maron. Jadi pada bagian ini mereka membahas POV atau gambaran waktu mereka bahas soal cinta dan pacaran untuk remaja. Jadi di buku ini dijelasin kalau buat remaja pacaran itu kadang lebih soal rasa diterima. It's just about love and take love. Yang artinya aku terima cinta kamu dan kamu terima cinta aku. It's called pure love. Yang tentunya berbeda dari cinta dewasa yang lebih mengarah ke realistis dan memperhitungkan dan mempertimbangkan banyak hal. Yaps, jadi wajar banget kalau remaja gampang baper, terus gampang posesif, atau kebanyakan drama.
Karena mereka lagi belajar siapa sih aku dan apakah aku layak untuk dicintai. Nah, disinilah pentingnya bimbingan. Bukan buat ngatur-ngatur, tapi buat bantu atau menggandeng mereka buat dibedain antara mana hubungan yang sehat dan mana hubungan yang tidak sehat atau toksik. Misalnya nih, hubungan yang sehat itu ada rasa saling percaya, saling support, terus saling jaga batasan pribadi. Nah, ketika kamu berada di hubungan yang sehat, maka akan timbul banyak afirmasi positif dan hal-hal positif yang akan berdatangan. Sementara untuk hubungan yang gak sehat atau toksik, hubungan ya bakal berjalan posesif, kemudian manipulatif, dan bahkan kadang ada yang merasakan kekerasan verbal atau yang non-verbal. Nah, selain itu juga, hubungan itu bersifat buta dan toksik atau stuck. Jadi, ini bisa juga menghambat cita-cita para remaja dan menghambat apa yang akan kamu impikan untuk depannya. Jadi, untuk mengetahui POV dari buku ini, itu dapat membuka pemikiran cinta dan pacaran buat para remaja. Jadi, buatlah pilihan yang bijak agar tidak merugikan masa remaja kamu. Poin yang ketiga, seksualitas itu bukan cuma soal fisik. Kita juga nggak bisa skip nih bagian topik seks ini, karena ini salah satu bagian inti buku. Amy dan Charles Meren bilang, seksualitas itu bukan cuma soal hubungan fisik, tapi juga tentang identitas, perasaan, dan nilai-nilai. Mereka nggak cuma bahas soal anatomi tubuh atau pencegahan kehamilan, tapi juga soal gimana remaja bisa punya kontrol atas tubuhnya, ngerti batasan, dan bisa bilang enggak kalau memang mereka belum siap. Jadi intinya, seksualitas itu bukan sekedar soal fisik doang, tapi juga soal kesiapan mental dan emosional. Remaja butuh tahu, bukan cuma bilang boleh atau enggak, tapi juga kenapa dan gimana caranya mikir panjang, serta apa yang mereka rasain itu valid. Nah Sobat Yokca, dari obrolan kita hari ini bisa kita lihat ya kalau topik cinta, pacaran, dan seks itu bukan hal yang harus ditakuti atau dihindari. Justru semakin kita terbuka, semakin besar juga kesempatan remaja buat paham dan punya bekal untuk mengambil keputusan yang bijak dan sehat. Dan ingat ya, tiap keluarga punya caranya masing-masing. Jadi, nggak harus semua hal dari buku ini diikutin secara mentah-mentah. Ambil yang cocok, sesuaikan dengan nilai dan kenyamanan masing-masing. Thank you for listening, Curious people. See you next time. Salam Grahafers.